Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Untuk Mas Marika, silakan dipimpin doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Kabarnya hari ini baik ya? Baik, Pak. Nah, Baik, alhamdulillah. baik, saya absen dulu. Galan Satria ada, Muhammad Adria Marika ada, Aidan ada, Yoga Reditya ada, Aditya Indra ada, Muhammad juga, Habib ya, Saiku hadir, Dava hadir ya. Baik, di mana materi sebelumnya kalian sudah mempelajari perawatan berkala sistem starter dan komponen-komponennya maupun cara kerjanya. Untuk itu kita untuk kali ini adalah tentang menganalisa gangguan starter. Sudah tampil ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Udah, Pak. Silakan diperhatikan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis gangguan sistem starter dan memperbaiki sistem starter. Untuk indikatornya mengdeteksi langkah pemeriksaan kerusakan pada starter, jadi khususnya ini pada komponen relay 2, mendeteksi atau diagnosa letak kerusakan gangguan pada sistem starter. Untuk keterampilannya, diharapkan nanti kita memperbaiki kerusakan pada sistem starter dan menguji hasil perbaikan pada sistem starter. Setelah membaca dan memperhatikan materi teks PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi prosedur analisa dan pemeriksaan kerusakan gangguannya pada relay starter dan jalur wiringnya pada sistem motor sesuai SOP. Mengamati sehingga dapat mendiagnosa gangguan, mengamati video dan observasi, siswa dapat memperbaiki kerusakan jalur wiring relay starter pada sistem starter, dan setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan, siswa dapat menguji hasil perbaikan kerusakan khususnya jalur wiring relay starter pada. Nah, untuk bisa menganalisa atau memperbaiki, kalian harus yang pertama menguasai jalur skema simplifikan, yang kedua cara kerja dan fungsi komponen, dan yang ketiga memeriksa komponen. Sebelum saya masuk ke inti materi, Galan sebutkan komponen-komponen pada sistem starter elektrik. Sekring, kunci kontak, relay starter, tombol starter, dan dinamo. Baik, bagus. Untuk Ditya, pemeriksaan kerugian apa aja? Dilakukan pemeriksaan tegangan baterai tersebut dan saat sistem starter berfungsi, difungsikan jika nilai tegangan kurang dari 10 volt, silakan cek kondisi baterai jika perlu dilakukan charger atau ganti baterai. Baik, kalau dari Dava, sebutkan langkah pertama dalam pemeriksaan kerugian tegangan pada sistem starter. Ya, Pak. Lakukan pemeriksaan tegangan baterai sebelum dalam sistem starter difungsikan. Jika nilai tegangan 10 volt, silahkan cek kondisi baterai. Jika perlu lakukan charger atau ganti baterai, kamu lakukan pemeriksaan tegangan pada motor starter saat di starter dan tulis hasilnya. Jika kurang lebih 10 volt, silahkan periksa kondisi kabel, sambungkan maupun komponen relay dan motor starter. Bagus jawabannya, sangat detail. Baiklah, saya lanjut ke materi hari ini tentang pemeriksaan perbaikan gangguan pada relay starter dan jalur wiringnya ataupun pada tombol starternya. Saiku, apa itu relay starter? Ya, Pak, saklar elektrik pada sistem starter elektrik, Pak. Bagus. Untuk Yoga, ada lain mungkin? Saya, Pak, komponen yang berfungsi untuk baterai dan terminal yang berhubungan dengan motor starter. Baik, mungkin kita nggak mau menggunakan tombol starter, mengalami trouble. Nah, itu apa saja yang perlu dicek? Pertemuan yang pertama kemarin sudah memeriksa untuk kerugian tegangan saat dilakukan starter. Nah, untuk pertemuan kedua ini, pemeriksaan dan perbaikan pada relay starter. Pemeriksaan relay starter ini dapat dilakukan untuk memastikan kerja dari relay starter berfungsi dengan baik atau tidak. Jika relay ini mengalami gangguan, maka harus tidak bisa diteruskan ke motor starter sehingga sistem starter tidak bisa berfungsi dengan baik. Baik, saya langsung aja untuk cara-cara pemeriksaannya. Yang pertama, pemeriksaan kabel massa. Di sini caranya adalah dengan melepas konektor atau soketnya starter, periksa komunitas antara kabel kuning atau yang dari tombol starter dengan massa. Dan ketika tombol ditekan harus ada kontinuitas atau kalau kita lihat AVO-nya menunjukkan ada hubungan. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan voltase starter relay. Hubungkan konektor pada starter relay, ukur voltase pada kabel warna hitam, ini kalau di motor Honda ya, dan massa badan pada konektor starter relay. Ketika waktu kunci kontak on, maka akan muncul tegangan sesuai dengan besarnya tegangan pada baterai. Itu normal. Tapi kalau kedua pemeriksaan ini ternyata mengalami gangguan, silakan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk lebih detailnya, silakan dilihat video berikut ini. Yang pertama, pemeriksaan kabel massa.
kemudian untuk pengetesan merah saya masukkan ke kabel warna hijau. Nah, di sini terlihat ada hubungan, jadi masanya masih terhubung dengan baik. Terus untuk yang kedua, pemeriksaan tombol starter yang terhubung dengan soketnya. Kita tes yang kedua, kunci kontak kontak. Ada tegangan yang kedua, ya setelah dari pemeriksaan tegangan yang masuk ke relay starter terminal dan masa 5 volt. Baik, itu ya untuk videonya yang pada jalur relay starter. Dari video ini ada yang ditanyakan, juga ada tanyakan? Ya Pak, saya mau tanya. Gimana? Dalam video tersebut kan jalur wiring dalam kondisi normal. Kalau semisal ada kerusakan, gimana cara memperbaikinya, Pak? Baik, saya jawab sambil saya lihatkan skemanya ya. Di ini Mas, jadi ada jalur yang bermasalah. Jadi kita lihat wiringnya nih. Umpama kunci kontak on, terus tanpa nilai tegangannya. Berarti kita bisa melihat jalurnya nih. Plus aki, menuju sekring, kunci kontak, dan langsung konektornya relay starter ya. Jadi yang kita periksa ya jalur ini. Apakah dari plus aki menuju sekring ini ada yang bermasalah? Mungkin kabelnya putus, mungkin soketnya atau konektornya atau spoolnya itu mengalami kotor. Terus dari sekring ke kunci kontak itu apakah sambungannya bagus. Dan yang terakhir dari kunci kontak menuju ke konektor relay starter itu apakah bagus juga. Entah itu nanti kabelnya atau mungkin soketnya itu sendiri. Biasanya yang paling sering itu antara kabel dan soket itu sudah agak panas karena usia. Terus yang kedua dari sisi pengetesan komunitas dengan massa itu sama juga. Jadi kita lihat atau kita periksa dari pun B ini ya, gambar B itu sampai ke massa ada yang putus enggak. Nah, di sini bisa dilihat dengan menggunakan avometer. Jadi masalah tersebut bisa diatasi selama kita mengetahui skema wiringnya starter ini. Kesulitan dalam mencari juga ada lagi nih. Iya Pak, kalau yang mengalami gangguan relaynya bagaimana pemeriksaannya Pak? Bagus ya, karena untuk relay starter biasanya mengalami kerusakan, di mana itu meskipun bunyi klik atau klek gitu ya, tapi ternyata tidak bisa menyambungkan arus dari positif menuju motor starter. Diperhatikan cara pemeriksaannya. Ini menandakan relay aktif, itu tes dengan avometer apakah ini terlihat terhubung. Nah ini Mas Muhammad juga. Jadi untuk pemeriksaan seperti ini, jadi ini ya, ini ya A dan B diukur menggunakan ohm meter, sedangkan yang C dan D langsung ke baterai. Sampai sini paham semuanya? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Untuk selanjutnya silakan tekan LKPD-nya pada sedia motor yang ada di rumah karena kita kalian lagi di rumah ya atau daring ya. Untuk LKPD-nya silakan klik Google Form atau kalau kesulitan silakan di scan barcode-nya. Bisa kalian lihat Google Classroom kelas kalian. Untuk kelompoknya, untuk kelompok 1 M juga, Jihad sama Faat dan Aidan. Kelompok 2-nya Dava, Saiku, juga Adi Winata. Kelompok 3-nya Aditya Indra, Dalan, Aditya Haroika. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 30 menit. Silakan. Baik, sudah 30 menit. Kelompok 1 dulu. Pemeriksaan kabel dan motor Mega Pro. Pemeriksaan voltase pada relay starter. Hasilnya tidak ada tegangan yang nampak saat kunci kontak on. Analisis sambungan dan kabel dari kunci kontak ke konektor relay putus, tub kotor. Cara mengatasi: perbaiki kabel dan sambungan, bersihkan tub bila perlu jadi. Pemeriksaan ketiga. Pemeriksaan operasian relay starter. Tidak ada hubungan kontinuitas pada terminal 30 dan 87. Saat terminal 85 dan 86 diberi arus resmi dari baterai. Analisisnya bongkar relay dan kontak koinnya kotor atau terbakar. Cara mengatasi: ganti relay starter. Terima kasih untuk penyampaian hasil prakteknya kelompok 1. Berarti kondisinya motor Mega Pro-nya tidak bisa starter ya karena indikasinya jalur kabelnya sama relay starternya mengalami masalah. Kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Dava atau Saiku? Hasil pemeriksaan voltas pada konektor relay starter tertera besarnya tegangan 12 volt saat kunci kontak di-on-kan. Yang nomor 3, Saiku. Mungkin juga bisa membantu anggota kelompoknya. Baik, langsung ke kelompok 3 dulu. 2 masih bermasalah. Kelompok 3 sama juga Raditya.
Wah, kelihatannya M juga putus ini jaringannya. Untuk kelompok 2 gimana? Kelompok 2 gimana? Bisa menyampaikan untuk Saiku atau Dava? Hasil pemeriksaan voltage pada konektor relay starter tertera besarnya tegangan 12 volt saat kunci kontak di-on-kan. Baik, terima kasih untuk penyampaian hasil diskusinya untuk LKPD. Ini tinggal kelompok 3 nih, Mas. Kelihatannya kok keluar dari grup. Baik, karena sama juga masih ada kendala, saya lanjut aja langsung. Untuk penugasan, nanti silakan dikerjakan dengan mengklik link itu ya, Google Form-nya. Bisa kalian lihat di Classroom. Silakan nanti hasil diskusinya LKPD tadi, dan ya, silakan diupload ke Google Classroom. Jika kalian mengirimannya tepat waktu, berarti kalian melakukan sikap disiplin. Untuk penguploadan saya batasi hari ini ya jam 8 malam. Dari kalian mungkin bisa menarik kesimpulan dari materi hari ini. Iya Pak, kesimpulan pemeriksaan jalur wiring pada konektor atau soket relay starter switch adalah untuk menentukan gangguan dengan mengetahui tak jalur yang bermasalah pada saat sistem starter jika tidak berfungsi dengan baik. Baik, itu ya untuk kesimpulannya. Dari Aditya Indra, kesimpulannya? Untuk mengetahui tentang komponen yang mengalami gangguan dengan melakukan pemeriksaan pada konektor atau soket relay starter yang kerja relaynya. Tepat sekali ya, dengan bisa laksanakan atau melakukan analisa dan pemeriksaan, kita dapat mengetahui tentang masalah atau gangguan yang terjadi atau yang timbul pada sistem starter. Dan kita dapat memperbaiki mana diharapkan tidak akan timbul masalah lagi pada sistem starter tersebut. Untuk referensi tambahan, bisa kalian baca pada buku servis manual Honda Karisma, Revo, atau mungkin motor-motor lainnya. Yang kedua, bisa lihat link YouTube ini dan buku-buku keluaran PPP, TK, VEDC, modul pelatihan kelistrikan sepeda motor, dan modul pemeliharaan kelistrikan sepeda motor 2 kelas 11 Malang. Untuk refleks agar saya bisa mengetahui apakah dari materi yang saya sampaikan semuanya paham. Untuk itu, silakan dituliskan refleksi kalian, silakan ditulis pada buku, foto, dan jawabannya kirim ke Google Classroom yang sudah saya sediakan. Baik Pak. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas pemeriksaan motor starternya. Sekian materi hari ini yang sudah saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan, Maharoika dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga bermanfaat. Doa mulai. Selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan, dan tetap lakukan atau laksanakan protokol kesehatan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.